Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita masih berbicara panas yang ada pada pembelajaran di tema ke-6. Fokus kita kali ini kita akan berbicara sedikit tentang isolator dan konduktor. Apa itu isolator, apa itu konduktor, dan apa saja contohnya kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin kalian juga masih ingat dan pernah bagaimana memasak air hingga mendidih. Ya, tapi kita tidak akan membahas tentang air mendidihnya. Nah, kira-kira mana bagian yang akan kalian pegang ketika memindahkan panci berisi air panas tersebut? Apakah kalian akan memegang pancinya yang berwarna putih ya, silver ini secara langsung, atau memegang gagang yang ada berwarna hitam? Nah, tentu kalian akan memegang dua benda ini yang ada di dalam lingkaran. Kenapa ya? Padahal kan kalau kita pelajari perpindahan panas tentu pasti terasa panas. Kok ini tidak terlalu panas? Nah, ya kalian pasti masih ingat bagaimana cara berpindahnya panas. Ada tiga. Ada konveksi, ada konduksi, dan yang terakhir ada radiasi. Ya, pasti kalian ingat bagaimana konveksi, konduksi, dan radiasi itu memindahkan sebuah energi panas. Kita tidak akan fokus ke energi panasnya dan bagaimana cara berpindahnya. Kita akan belajar dua ini, isolator dan konduktor. Nah, apa yang mempengaruhi? Ada yang berpindahnya cepat dan ada yang berpindahnya lambat. Nah, kita akan pelajari lebih. Nah, konduktor ini merupakan benda-benda yang mampu menghantarkan panas secara baik. Ya, konduktor mampu menghantarkan panas secara baik. Jadi tidak ada ketelatan ya, tidak ada kelamaan, tidak ada pengurangan energi ya, jadi menghantarkan panas dengan baik. Kalau misalkan dihantarkan panasnya 10, maka dengan konduktor akan 10 lagi. Ya, meskipun berkurang tidak akan banyak, mungkin 9 atau 8. Contoh-contoh konduktor ya yang baik untuk mengalirkan energi panas ini ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada besi. Selanjutnya ada tembaga dan ada seng. Ya, ini hanya beberapa contoh. Masih banyak contoh lainnya. Nah, untuk besi ini biasa digunakan untuk panci. Ya. Terus tembaga biasa ketika kita mengupas kabel listrik. Tapi tolong kalian jangan kupas kabel listrik yang sedang terpasang, ya. Karena nanti akan menyebabkan konsleting atau bisa kalian tersetrum. Nah, yang selanjutnya ada seng. Seng ini biasa dipakai untuk atap dan lain hal. Ya, yang sama-sama ketiga benda ini mampu menghantarkan panas dengan baik. Nah, sedangkan isolator ini adalah benda-benda yang tidak mampu menghantarkan panas dengan baik. Maksudnya tidak mampu menghantarkan panas dengan baik di sini adalah yang mereka tetap menghantarkan panas tapi tidak baik
misalkan dihantarkannya 10. Nah, mungkin sampai di ujungnya dia hanya kurang lebih misalkan 3 atau 2. Makanya kita berani memegang gagang panci karena ada isolatornya. Nah, contoh-contoh isolator ada beberapa sebagai berikut. Ada kayu, plastik, dan karet. Nah, ketiga benda ini adalah isolator atau penghambat panas yang baik. Ya, kayu biasa kita temukan di gagang-gagang untuk peralatan masak. Ya, ada juga di furnitur atau perabotan. Ya, makanya rumah yang dibuat dengan kayu, ya, yang berdinding kayu itu akan lebih sejuk. Kenapa? Karena kayu termasuk isolator. Nah, yang selanjutnya ada plastik. Plastik ini ya bisa kita temukan juga di gagang panci atau di HP kalian pasti ada plastiknya ya untuk mengurangi panas. Nah, selanjutnya ada karet. Nah, karet ini biasa kita temukan di kabel-kabel listrik. Nah, contoh penggunaannya ini saya jelaskan 3. Nah, ini di panci penggunaan isolator dan konduktor ada pada lingkaran. Nah, isolatornya ini ada pada lingkaran berwarna merah. Ya. Isolatornya di sini menggunakan plastik, sedangkan konduktornya menggunakan campuran besi. Nah, selanjutnya ada setrika. Setrika listrik di sini isolatornya ada pada gagang ketika kita pegang, yang kita gunakan untuk memegang setrika. Sedangkan konduktornya ada pada besi yang akan bersentuhan langsung dengan baju-baju yang akan disetrika. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari isolator dan konduktor di setrika. Selanjutnya, contoh penggunaan pada kabel. Ya, kabel listrik ini isolatornya ada pada karet yang berwarna-warni ini, sedangkan isinya ya biasa terbuat dari tembaga adalah konduktornya. Nah, konduktornya ini akan mengalirkan panas ya, karena listrik salah satu sumber panas juga buat informasi kalian. Nah, agar tidak tersetrum dan menyebabkan kebakaran, maka dilapisi oleh karet ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa konduktor adalah benda-benda yang baik dalam menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda-benda yang buruk dalam menghantarkan panas. Nah, isolator dan konduktor dapat kita gunakan apabila kita paham dengan konsepnya, kita paham dengan pengertiannya. Ya, misalkan kita mau mengangkat panci yang panas tanpa ada gagangnya, berarti kita cari benda-benda yang termasuk insulator. Ya, misalkan ada plastik atau mungkin kain. Ya. Nah, itu adalah salah satu isolator yang baik sehingga kita tidak tersengat panas ya, atau bahasa kita melepuh nanti tangan kita.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.